sudah didoakan ya oleh Coach. Jadi malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang saat teduh. Ya, kita hanya akan melihat dari 3 pertanyaan. Apa itu saat teduh yang sebenarnya, ya, mengapa bersaat teduh, dan bagaimana. Oke, kita akan mulai dengan satu gambar ini. Apa kaitan tema kita saat teduh dengan gambar ini? Juga bisa dikaitkan dengan tema-tema yang sudah kita lewati dari dalam PA selama ini. Rasa nikmat untuk musuh. Hah? Rasa nikmat. Nikmat ya. Apalagi bisa jadi lapar yang belum makan ini ya. Waduh, ini sop dagingnya enak banget. Ayo yang bisa mencoba untuk menerka kira-kira apa maksud saya menampilkan gambar ini berkaitan dengan tema malam hari ini dan juga tema-tema yang lalu. Makanan, Musa. Iya, apa makanan? Ya, makanan jasmani. Oke. Masih belum ya? Nikmat. Iya, boleh. Menikmati makanan enak, Musa. Oh, jadi PA-nya nikmat kira begitu ya? Nikmat, ya. Waduh, puji Tuhan bisa nikmatin PA. Sedap, gitu. Sedap ya. Yang makanan apa? Kalau ini makanan untuk jasmani kita. Kalau saat teduh untuk rohani kita. Oh, gitu. Tapi bukan itu maksud saya ya. Meskipun benar sih, tapi bukan itu maksud saya. Siapa yang bisa menebak? Makanan bergizi, Musa. Apa kaitannya dengan tema? Ya, bergizi makanannya. Sama-sama dibutuhkan kolesterol. Sama-sama dibutuhkan, Musa. Apa sama-sama dibutuhkannya? Satu ya untuk jadi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ya. Oke, kita lihat di sini ya. Dalam semangkok sup ini ada apa aja nih? Ada daging dan ada apa? Selain daging ada apa? Brokoli. Ada sayur. Ada sayur. Makanan sehat. Makanan sehat. Kalau kita cuma makan daging terus, nggak pakai sayur, apa yang akan terjadi? Kolesterol ya. Kalau makan sayur terus nggak ada protein dagingnya, apa yang terjadi? Kurang gizi. Protein. Ya, ini adalah gambaran begini. Jadi tema-tema kita yang selama ini bahas itu saya gambarkan seperti daging ya. Tema-tema yang membutuhkan pemikiran, pemahaman, doktrin-doktrin yang dasar, doktrin-doktrin yang ketat begitu ya. Jadi kita tahu ini yang salah, ini yang benar ya, ini yang ajarannya Alkitabiah, ini yang tidak. Ya itu saya gambarkan seperti daging. Nah, itu bergizi untuk kita. Untuk hal yang praktis seperti tema malam hari, tema praktis ya, saat teduh. Ya, doktrinnya apa? Ya, ini tema praktis begitu. Nah, saya gambarkan ini seperti sayuran gitu. Jadi kalau kita cuma hanya mau yang doktrin saja tanpa kita mau yang praktis, kita bisa mengalami ketidakseimbangan di dalam gizi rohani kita, gitu ya. Jadi kita akan mudah menjadi orang yang mudah menghakimi orang lain, jadi sombong rohani, merasa paling tahu dan sebagainya, gitu ya. Otak kita penuh tapi hati kita kosong. Ya, sehingga kita bukan hanya mau belajar yang doktrinal, yang bersifat pengajaran-pengajaran yang memuaskan akan rasa ingin tahu kita, tapi kita juga perlu bicara hal yang praktis, yang sebenarnya secara pengetahuan kita tahu. Apalagi bicara saat teduh, apa, mengapa, bagaimana, kita semua sudah tahu kan? Tapi lebih daripada itu, hal yang praktis ini bukan sekedar kita tahu. Malam hari ini bukan sekedar penyegaran dari apa yang pernah kita tahu, tapi kita benar-benar bisa melakukannya dengan teratur dan disiplin. Seperti kalau kita makan daging, kita butuh sayuran supaya pencernaan kita sehat sehingga bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita, begitu loh. Ya, lewat keluarnya melalui saluran yang ada, begitu. Demikian pula hal praktis dari Alkitab yang kita pelajari itu juga berguna bagi kita untuk juga bisa mengeluarkan racun-racun dari hati kita.
Nah, jadi itu maksudnya ya saya tampilkan sop daging ini ya, gitu ya. Jadi supaya kita jemaat GPMI bukan hanya mau hal yang doktrinal, pengajaran yang keras, yang ketat, yang membutuhkan satu pemahaman yang tinggi, pemikiran, dan mencapai kepuasan tertentu dalam pemikiran, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan salah. Bukan hanya itu, tapi kita juga perlu hal yang praktis, supaya bukan hanya kita dilatih untuk yang seperti itu, tapi kita juga punya kecakapan hal yang praktis, termasuk masalah saat teduh. Oke ya, kita langsung mulai saja. Saat teduh kita akan bicara tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Dan sebelumnya coba kita pikirkan, mengapakah seseorang itu tidak saat teduh? Coba boleh ditulis di chat ya. Kira-kira menurut saudara, mengapa seseorang itu tidak saat teduh? Pengalaman pribadi boleh lah ya. Tapi kalau tidak punya pengalaman pribadi ya apa yang saudara lihat atau kira-kira begitu. Menganalisa ya, mencoba memikirkan kenapa ya kira-kira seorang Kristen itu tidak melakukan saat teduh. Sudah ada satu, waktu. Ada apa dengan waktu kok disalahin ya? Kasihan betul lah waktu ini disalahin. Belum terbiasa. Aku tak biasa. Gitu ya. Apalagi? Jauh dari Tuhan. Nah, mantap. Yang lain? Tidak bisa menyiapkan waktu. Masih cocok dengan jawaban yang di atas masalah waktu ya. Oke. Yang lain? Tidak merasa perlu. Malas. Saya yakin bukan pengalaman pribadinya ini ya, ini karena melihat orang lain ini ya. Nah, 2 jawaban malas sudah muncul. Ini kalau kuis family 100, kita akan cari 100 jawaban tertinggi. 5 jawaban teratas tertinggi. Kurang mencintai Tuhan. Nah, ini mulai muncul jawaban-jawaban yang rohani ya. Ayo yang lain kira-kira kenapa, apa yang menyebabkan seseorang tidak melakukan saat teduh? Tidak tahu ya, ini pertanyaan yang susah ya. Oke, kurang mencintai Tuhan, sudah lupa. Lupa saat teduh ya. Nah, itu ya. Bu. Lupanya kok sehari ya. Tidak tahu manfaat saat teduh, nggak tahu manfaatnya. Jadi orang semacam ini cuma mau melakukan sesuatu yang dianggap punya manfaatnya. Dianggap tidak penting. Iya, kalau tidak penting apa yang dilakukan ya? Putus asa, doanya belum terjawab. Wah, bisa jadi ya. Sudah didoakan, nggak terkabul juga. Kan itu ngapain juga saat teduh ya. Iman yang kurang teguh. Ya. Ngantuk. Ngantuk ya. Kita dapat WA-nya 5:30 pagi ya, jam 5 5:30 pagi. Lagi. Oke dah ya, saya yakin kita semua punya jawaban yang banyak ya. Saya hanya menampilkan sedikit beberapa. Yang pertama ini dia. Malas. Ini jawaban teratas ya. Orang tidak saat teduh memang bisa terjadi karena malas. Ya. Malas mau bangun. Itu kalau saat teduhnya pagi. Ya. Kan ada orang saat teduhnya malam. Ya. Kalau malam malas. Kenapa? Karena filmnya bagus. Jadi kapanpun waktunya, apapun yang ada, tidak teduh karena malas. Ya. Jadi kalau sudah malas ini susah ya. Mau disuruh pagi, kayak bangun pagi. Mau disuruh malam, banyak acara. Gitu. Siang, banyak kerjaan. Memang dasarnya malas ya, susah ya. Tidak ingin. Tidak ada keinginan untuk saat teduh. Wah, kalau sampai seumur menjadi orang Kristen, dan sama sekali tidak pernah punya keinginan bersaat teduh. Lah ini nanti kita akan lihat kira-kira mengindikasikan apa. Tidak peduli. Tidak peduli sama saat teduhnya berarti tidak peduli sama Tuhan. Karena saat teduh itu kan kita menghadap Tuhan, kita menghampiri Tuhan. Kalau tidak peduli saat teduh, ya sama dengan sebenarnya juga tidak peduli Tuhannya begitu. Kalau begitu Kristen seperti apa?
Sehingga kalau tidak peduli sama Tuhan yang sudah mencipta dan menebus, menyelamatkan dia, ya. Tidak perlu, tadi ada disinggung juga yang merasa tidak perlu. Ngapain sih saat teduh? Sudah ibadah hari Minggu sudahlah 1,5 jam, 2 jam gitu ya, sudah cukup lah. Tidak ada waktu, tadi sempat disinggung ya, tidak ada waktu. Tapi saya pernah menceritakan ya bahwa alasan tidak ada waktu ini sebenarnya alasan yang mengada-ada. Sebenarnya di balik alasan tidak ada waktu itu ada sesuatu. Karena rumusnya begini, kita itu akan selalu tidak punya waktu untuk sesuatu yang kita anggap tidak penting. Tapi untuk sesuatu yang kita anggap penting, kita pasti punya waktu. Itu rumusnya ya. Jadi kalau alasan tidak punya waktu, itu pasti dibalik itu menganggap bahwa itu tidak penting. Jadi kalau dikatakan, kenapa kamu tidak saat teduh? Aduh, tidak punya waktu aku. Maka secara otomatis dapat disimpulkan dengan tepat. Maka bagi dia saat teduh itu tidak penting. Karena kita akan selalu punya waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting. Saya pernah kasih contoh itu ya. Seorang pengusaha kaya, diajak pelayanan, selalu alasannya tidak punya waktu. Sibuk di kantor terus, di pabrik terus, begitu ya. Tidak ada punya waktu. Dan begitu dia sakit, divonis kanker, dan mesti sering konsul ke dokter, kemoterapi, dan sebagainya. Loh, dia bisa tinggalin kantornya, dia bisa tinggalin pekerjaannya, dia bisa tinggalin pabriknya, dia bisa tinggalin rekan bisnisnya untuk berobat. Loh, kenapa bisa berobat, bisa tinggalkan pekerjaannya, tapi kenapa tidak bisa pelayanan? Karena bagi dia, pelayanan tidak penting, sehingga bagi dia tidak punya waktu. Ya, kenapa bisa tinggalkan perusahaan, bisa tinggalkan kantornya, bisa tinggalkan rekan bisnisnya untuk berobat, karena bagi dia kesehatan itu penting. Jadi dibalik orang punya alasan tidak punya waktu, sebenarnya bagi dia adalah tidak penting. Kita akan selalu tidak punya waktu untuk apa yang kita anggap tidak penting. Tapi kita akan selalu punya waktu untuk apa yang kita anggap penting. Tidak tahu alasan yang tepat. Ya, tadi sudah disinggung ya. Kenapa sih mesti saat teduh, manfaatnya itu apa sih? Gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya saat teduh itu pada intinya bukan sekedar tentang apa yang aku dapatkan ya. Kita menjadi seorang Kristen ini harus lebih dalam begitu. Melakukan sesuatu yang baik, yang benar, itu bukan tentang apa yang bermanfaat buat saya. Tapi lebih daripada itu adalah tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Jauh lebih matang yang itu, saudara sekalian ya. Meskipun sama-sama melakukan hal yang benar ya, meskipun melakukan hal yang sama, hal yang dilakukan itu sama ya. Misalnya sama-sama saat teduh. Tapi kalau orang hanya berkonsentrasi, berfokus, aku dapat apa manfaatnya, dengan orang yang lebih daripada itu, maka itu akan sangat berbeda sekali. Orang yang bersaat teduh karena tidak sekedar tidak memusingkan apa yang dia dapatkan, tapi lebih pada bagaimana kerinduannya mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kerinduannya mau dibentuk oleh Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang lebih matang lagi sebenarnya. Oke, ini adalah beberapa alasan yang mungkin dari banyak alasan yang lain yang masih bisa timbul ya. Ini masih ada satu chat yang sebelum saya baca. Ini tadi ya, terlalu menyepelekan saat bersama Tuhan. Ya, tadi sudah kasihnya juga. Saya yakin masih banyak alasan ya, mengapa orang tidak bersaat teduh. Untuk bagian ini saya pikir orang bisa membuat 1000 macam alasan untuk tidak bersaat teduh. Nah, sekarang kita akan memikirkan kira-kira problem saat teduh itu bisa mengindikasikan apa? Problem saat teduh itu bisa tidak saat teduh sama sekali, bisa saat teduhnya bolong-bolong, bisa saat teduhnya males-malesan, bisa saat teduhnya itu sambil tidur, sambil ngantuk, bisa saat teduhnya itu asal-asalan. Itu semua problem saat teduh ya. Jadi problem saat teduh itu bisa tidak saat teduh sama sekali, atau saat teduh salah-salah. Nah, problem saat teduh itu bisa mengindikasikan apa? Apakah ini bisa mengindikasikan sesuatu yang serius dalam rohani kita? Jawabannya iya. Problem saat teduh kita itu bisa memberitahu kita tentang adanya hal yang tidak beres dalam diri kita.
secara rohani. Kalau dikatakan secara rohani itu seringkali tidak bisa dilihat orang ya. Kita masih rajin ke gereja bisa, kita masih tetap pelayanan oke ya. Tapi kalau kita mengalami problem saat itu dan problemnya itu terjadi berulang kali atau terjadi dalam waktu yang lama, hati-hati. Problem saat itu bisa mengindikasikan yang pertama Kristen KTP. Ya. Problem saat itu bisa mengindikasikan Kristen KTP. Karena saat itu ini kan sebenarnya bicara kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan meresponi kerinduan Tuhan kepada kita. Itu kan sebenarnya inti saat itu kan. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Dan menyadari hal itu kita juga rindu bersekutu dengan Dia. Ya, kalau orang tidak punya kerinduan itu bisa jadi memang belum Kristen KTP ya. Karena Alkitab mengatakan kan sebenarnya semua orang di luar Kristus itu kan mati rohani. Kalau mati rohani, maka dia pasti tidak akan pernah punya keinginan untuk hal yang rohani. Memang sih problem saat teduh ini mungkin tidak bisa menjadi satu-satunya indikasi bahwa seseorang itu Kristen KTP. Ya. Tapi ini bisa menjadi pendamping dari indikasi yang lain. Ya kalau mau indikasi yang jelas ya 2 pertanyaan diagnostik itu sangat-sangat menentukan dia Kristen KTP atau Kristen yang sungguh-sungguh ya. Tapi apapun itu ya tetap ya problem saat teduh bisa mengindikasikan yang paling buruk adalah seseorang itu Kristen KTP. Apalagi kalau indikasinya adalah tidak pernah saat teduh sama sekali, tidak pernah doa, tidak pernah punya kerinduan membaca Alkitab, tidak pernah punya kerinduan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu bisa menjadi indikasi-indikasi tambahan yang bisa menjurus pada Kristen KTP. Kristen KTP ini dia tetap ke gereja, KTP-nya tetap Kristen. Bahkan dia terlibat di dalam aktivitas pelayanan. Tapi sesungguhnya rohaninya masih mati. Atau problem saat itu bisa mengindikasikan seseorang yang meninggalkan kasih yang semula. Ini sudah kita bahas ya di khotbah seri reformasi hati kemarin tentang jemaat di Efesus. Thomas Merton memberikan satu pernyataan, satu cermin untuk orang bisa introspeksi diri bahwa seseorang yang bisa melewati 1 hari tanpa bertemu dengan Tuhan itu mengindikasikan kasih yang turun. Masih ingat ya kata-kata Thomas Merton itu yang dalam setiap kali pembahasan surat Efesus selalu saya kutip gitu ya tulisannya dia. Itu menjadi tulisan yang tajam untuk mengintrospeksi diri. Dalam 1 hari kita bisa melewatkan hari itu tanpa sama sekali bertemu dengan Tuhan, tanpa sama sekali berbicara dengan Tuhan, maka itu mengindikasikan kasih yang menurun. Jadi problem saat teduh bisa mengindikasikan kalau bukan Kristen KTP, dia Kristen, tapi dia tinggalkan kasihnya yang semula. Artinya dia Kristen yang tidak mengasihi Tuhan seperti yang dulu. Artinya dulu dia pernah saat teduh dengan rajin. Dulu dia begitu semangat dalam bersaat teduh. Begitu semangat di dalam memuji Tuhan, berdoa, membaca firman, apakah itu pagi, apakah itu malam. Punya waktu pribadi dengan Tuhan, dia begitu menyukainya. Tapi sampai satu titik, bagi dia saat itu tidak lagi menjadi satu kerinduan. Bahkan ditinggalkan. Maka itu bisa mengindikasikan kasih yang sudah menurun, bahkan ditinggalkan. Nah, bahaya. Jemaat Efesus, kita semua sudah tahu ya, jemaat yang sangat rajin, pintar dalam doktrin, bisa menghakimi ajaran-ajaran palsu, tekun dalam pelayanan, tekun dalam penderitaan, tapi dikecam oleh Tuhan karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Relasi pribadi dengan Tuhan hancur. Meskipun di dalam pandangan manusia jemaat ini hebat. Pengetahuan hebat, ketabahan hebat, kesabaran hebat, tekun dalam penderitaan hebat. Banyak hal positif, tapi relasi pribadi mereka dengan Tuhan hancur. Dan itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi Tuhan bisa melihatnya. Problem saat teduh bisa mengindikasikan orang yang suam-suam kuku. Ini jemaat di mana kalau suam-suam kuku? Kalau tinggalkan kasih yang semula kan Efesus. Kalau suam-suam kuku jemaat di mana?
Laodikia. Laodikia. Engkau tidak dingin dan engkau tidak panas, kata Tuhan. Engkau suam-suam kuku sehingga aku mau memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Jadi suam-suam kuku ini ya tidak ke gereja sih ke gereja ya. Tapi dikatakan Kristen yang sungguh-sungguh juga tidak begitu. Ya, artinya gini, ini cuma menjadi seorang Kristen yang asal-asalan. Menjadi seorang Kristen yang seadanya. Menjadi seorang Kristen yang cukup puas sekedar seminggu sekali tampil duduk di gereja. Suam-suam. Ini bisa mengindikasikan seperti ini, saudara sekalian ya. Jadi kalau seseorang itu atau diri kita ya, dari Senin sampai Sabtu itu gak ada satu kerinduan ketemu sama Tuhan, gak ada satu kerinduan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Kita bisa tiap minggu hadir di gereja, bisa ya. Atau mungkin beberapa kali kita juga ikut dalam komisi-komisi ya. Tapi kalau hari-hari bisa dilewati tanpa Tuhan, saudara, itu bisa mengindikasikan kesuaman ya. Dan lagi-lagi problem kesuaman ini juga serius. Sebenarnya kalau kita pelajari dengan teliti, problem kesuaman di jemaat di Laodikia itu indikasinya adalah Kristen KTP, karena Yesus mengatakan kepada mereka, aku mengetuk pintu. Ya. Kalau kamu bukakan, aku akan masuk. Gitu. Jadi Kristen yang suam-suam bisa identik ya dengan bisa menjurus pada Kristen KTP. Bisa. Dan itu bisa ditandai dengan problem satu. Nah, sekarang kita coba tanya pada diri kita masing-masing. Selama ini kita punya problem satu itu enggak? Rasa-rasanya kok punya. Nah, tinggal dicek saja. Kalau selama ini kita punya problem satu dua, di mana kita bisa melewatkan hari-hari kita tanpa Tuhan, ya, dicek aja. 3 kemungkinan ini. Kita belum Kristen sungguh-sungguh, kita punya relasi sama Tuhan sama sekali, atau dulunya kita rajin, tapi kemudian tidak rajin lagi. Berarti kita mulai meninggalkan kasih yang semula. Kita mulai, kualitas kasih kita kepada Tuhan mulai turun. Atau kita suam-suam kuku. Kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Seadanya kira-kira begitu. Dan semua ini adalah hal yang serius ya. Jadi ternyata, saudara sekalian, saat teduh yang merupakan hal praktis ini ya, itu bisa menjadi satu indikator ya akan sesuatu hal yang serius yang terjadi dalam diri kita. Baik itu Kristen KTP maupun Kristen yang tanpa kasih yang semula maupun Kristen yang suam-suam, itu semua serius. Tidak ada yang tidak serius. Memang kalau dikatakan yang paling serius mana? Yang paling serius itu masalahnya yang Kristen KTP ya. Neraka itu. Tapi kalau kita lihat dari Tuhan menyapa 7 jemaat, meninggalkan kasih semula, suam-suam kuku itu ditegur dengan begitu keras. Jadi kalau kita merasa ada problem saat teduh, malam ini ya Tuhan ingin katakan bahwa ada problem serius dengan kerohanian kita. Jadi segera perlu diobati ya. Jangan terlena terus dengan penyakit rohani kita itu ya. Oke, sekarang kita akan merefresh lagi tentang apa sih saat teduh itu ya. Saya mengambil dari beberapa tulisan. Ada yang mengatakan, ya kalau kita ditanya definisi saat teduh itu, kita semua bisa punya definisi masing-masing ya. Kita semua bisa mengkalimatkannya masing-masing. Tidak ada satu definisi yang baku sebenarnya. Ada yang mengatakan saat teduh adalah momen eksklusif kita. Ini satu frase penting ya. Saat teduh adalah momen eksklusif. Tahu eksklusif? Eksklusif itu ya apa ya? Hanya ya. Nah, kalau hanya itu eksklusif. Hanya kita dengan Tuhan itu eksklusif. Itu salah satu contoh eksklusif ya. Jadi saat teduh itu adalah momen eksklusif di mana hanya kita dengan Tuhan. Hanya saya dengan Tuhan, hanya saudara dengan Tuhan. Karena saat teduh itu lebih baik tidak dilakukan berkelompok atau berkeluarga ya, tapi pribadi. Memang tidak menghilangkan ibadah kelompok, ibadah keluarga atau ibadah komunal ya. Tapi saat teduh ini sifatnya eksklusif ya. Diri kita pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak boleh digantikan dengan satu yang lain ya.
Oh, aku sudah ibadah komunal, aku sudah ibadah komsel, aku sudah ibadah keluarga, aku tidak perlu satu itu. Enggak, itu pribadi. Jadi satu itu momen eksklusif kita mengenal, berrelasi, dan bergumul dengan Allah secara pribadi. Lagi-lagi hanya engkau dan Tuhan, hanya saya dan Tuhan. Itu satu dunia di situ ya, penekanannya ya, saudara-saudaranya. Dan penekanannya di sini adalah juga berrelasi, bergumul dengan Allah. Jadi bukan sekedar belajar tentang Allah. Perhatikan ya. Jadi saat teduh kita itu bukan PA. Saat teduh kita itu bukan belajar tentang Allah. Bukan itu penekanannya, tapi berrelasi. Kalau berrelasi berarti ada dua arah. Saudara. Kalau belajar kan kebanyakan satu arah. Oh, Allah ini begini, Allah ini begitu, Allah itu berdaulat seperti ini ya. Oh, teologi reform seperti ini, Allah penekanannya seperti ini ya. Allah yang benar seperti ini ya. Acara yang benar seperti ini gitu. Itu belajar tentang. Tes teduh itu bukan sekedar belajar tentang, tapi berrelasi, bergumul. Sehingga tidak hanya menekankan aspek kognitif kita, tapi lebih pada juga hati kita, perasaan kita, kehendak kita, keinginan kita. Jadi dalam saat teduh, tidak cukup setelah kemudian baca Alkitab atau dengar khotbah lalu mengatakan yes amin, yes amin. Tidak cukup di situ saat teduhnya, tapi mesti ada feedback, berelasi dengan Tuhan. Setelah saudara mengerti kebenaran itu, setelah saudara memahami, mengaminkan itu, apa? Feedbacknya apa? Yang hendak saudara katakan sama Tuhan itu apa? Disitulah letak keunikan, untuk kekhususan, untuk eksklusifnya saat teduh ya. Jadi bukan sekedar belajar tentang Allah, di mana kita tambah tahu tentang Dia, tapi bagaimana mengenal. Dan ini sudah seringkali dikhotbahkannya, apa beda tahu dan mengenal? Tahu ya sudah tahu, tapi kalau mengenal bicara relasi. Dan itulah satu tuh, di mana kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi berelasi dengan Dia. Ada dua arah. Ketika kita membaca firman, kita mengerti kehendak Dia, kita feedback kepada Tuhan, kita berespon melalui waktu itu, dari hati kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang kedua, ada yang mengatakan saat teduh itu merupakan janji temu dengan Tuhan. Nah, ini bicara keakraban, janji ketemu sama Tuhan. Saat itulah kita akan menyembah Dia secara pribadi. Masih sama ditekankan masalah pribadi di sini ya. Jadi bukan penyembahan komunal, bukan penyembahan kelompok, tapi penyembahan pribadi. Jadi semacam janji sama Tuhan. Tuhan, besok aku saat itu. Besok aku mau ketemu sama Tuhan. Dan saat itulah kita memberikan penyembahan kita secara pribadi. Dan ini kita perlu pahami ya. Seringkali ini penyembahan pribadi ini seringkali hanya mungkin banyak ditekankan oleh gereja-gereja sebelah ya, aliran sebelah. Meskipun banyak hal doktrin yang salah ya. Tapi kita juga perlu sebagai orang-orang yang telah dibekali dengan pengetahuan doktrin yang benar, jangan menghilangkan atau menganggap enteng yang ini, yaitu penyembahan pribadi kita kepada Tuhan. Penting juga saudara sekalian. Nanti kita akan lihat bahwa ibadah itu bukan sekedar ibadah komunal, kelompok, tapi juga ada ibadah pribadi. Dan yang tiga, yang terakhir yang saya kutip. Saat teduh adalah waktu yang disediakan bagi Tuhan, jadi waktu yang disediakan. Ini juga merupakan bagian yang penting. Saat teduh itu waktu yang kita sediakan. Jadi kalau bicara waktu yang kita sediakan, sebenarnya tidak ada alasan tidak punya waktu. Karena kita yang atur waktu kan. Masa sih dalam 24 jam itu sama sekali nggak ada waktu Tuhan. Rasanya kok nggak mungkin. Jadi satu waktu yang kita siapkan, yang kita sediakan, bukan sisa. Ya. Bukan sisa waktu kita, bukan, tapi waktu yang sengaja kita agendakan. Masuk dalam agenda penting kita. Jadi agenda pentingnya itu bukan sekedar cari nafkah, pergi ke kantor, ke perusahaan, ketemu customer, ketemu klien.
ketemu rekan bisnis, bukan itu kok. Juga sangat penting kita mengagendakan waktu ketemu sama Tuhan secara pribadi. Secara teratur. Ini juga penekanan secara teratur. Untuk fokus, ini juga penting penekanan. Fokus menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ini kalimat-kalimat yang menurut saya hampir setiap kata ini penting ya. Waktu yang kita sediakan bagi Tuhan secara teratur, fokus, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Untuk orang-orang yang apa ya? Untuk orang-orang yang pragmatis ya. Orang-orang pragmatis itu yang dipentingkan itu manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Oh, manfaatnya bagus, wes pokoknya caranya nggak bagus, nggak apa-apa, yang penting manfaatnya bagus. Itu orang-orang pragmatis terus. Tapi kita tidak dipanggil menjadi orang-orang pragmatis, kita dipanggil menjadi orang-orang yang berrelasi dengan Tuhan. Di luar dari segala manfaat yang pasti ada, yang jauh lebih penting dari segala manfaat dalam satu teduh itu adalah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa saat teduh tidak punya manfaat. Punya manfaat, pasti punya manfaat. Tidak mungkin tidak punya manfaat. Tapi yang jauh lebih penting dari manfaat itu, saudara sekalian, adalah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ingat ya, tujuan hidup manusia, masih ingat ya, kita nggak boleh lupa sebagai orang-orang berteologi reform, tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Kalau memuliakan Allah, kita semua sudah tahu artinya itu menyenangkan hati Tuhan gitu. Tapi tidak berdiri sendiri. Tapi juga dikatakan tujuan hidup manusia itu menikmati Allah. Selama ini saudara pernah menikmati Allah enggak? Menikmati Allah itu tidak sekedar cuma datang sama Tuhan kalau pas perlu, enggak. Saudara. Menikmati Allah ya menikmati ya, seperti kita bisa menikmati sesuatu gitu, saudara ya. Kalau saudara pecinta lukisan, ketika saudara lihat lukisan yang bagus, saudara bisa menikmati, waduh, bagusnya lukisan ini, gitu. Kalau saudara penggemar kuliner, ya, pengkuliner apa yang misalkan ya, sop buntut ke apa, ketika saudara makan, satu rumah makan, dihidangkan sop buntut, saudara sudah menikmati satu sendok pertama, gitu, enak betul, menikmati. Saya pikir kita semua tahu lah apa menikmati ya. Maka kalau kita bisa menikmati hal yang seperti itu, bagaimana dengan Allah? Allah itu bisa dinikmati, saudara-saudara. Dinikmati dalam hal apa? Persekutuan kita dengan Dia. Jadi menjadi seorang Kristen itu bukan tipikal yang kaku banget gitu sama Tuhan. Kita hormat iya sama Tuhan, tapi Tuhan juga Bapa kita. Jadi Dia bukan hanya Tuhan yang jauh, yang transenden, tapi Dia juga adalah Tuhan yang imanen, yang dekat sama kita. Tujuan kita menikmati Dia, dan salah satunya kita bisa menikmati Tuhan dalam persekutuan kita di dalam saat teduh bersama Tuhan. Menikmati keindahan, kedamaian dengan Tuhan, bersama Tuhan. Berbicara dalam doa, mendengarkan apa yang Dia katakan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi ini saya pikir definisi yang cukup lengkap ya, yang dituliskan tentang apa itu saat teduh. Bicara waktu yang disediakan, bicara keteraturan, bicara fokus, bicara menikmati persekutuan di luar dari segala manfaat yang didapatkan. Ada doa, ada membaca, mendengar firman Tuhan, ada pesan Tuhan dan sebagainya. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini adalah seorang pemazmur yang menyatakannya kerinduan ya kepada Tuhan. Kalau sampai punya kerinduan seperti ini berarti mengindikasikan cintanya kepada Tuhan. Ya. Di luar dari semua apa yang bisa dia dapatkan, bahwa bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, menikmati persekutuan Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh hal apapun juga. Ya, jadi ini sudah untuk merefresh kita ya tentang apa yang tersebut, supaya kalau misalkan kita punya pemahaman saat teduh itu cuma sekedar satu kegiatan di mana kita ada Alkitab, kita baca,
lalu kita lipat tangan, kita doa, lalu selesai, maka biarlah dengan kutipan-kutipan ini boleh memperkaya kita lagi. Apa sih sebenarnya saat teduh itu? Penekanannya apa sih? Bukan sekedar satu kegiatan yang kaku, yang mekanis, ya, tapi lebih daripada itu melibatkan satu kedalaman hati, kerinduan. Oke, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua. Kalau elemen saat teduhnya kita sudah tahu, di dalam saat teduh ada apa saja sih? Ada pujian, ada firman Tuhan, ada doa. Itu ada 3 elemen dalam saat teduh ya. Saat teduh enggak bisa cuma hanya pujian saja ya, kita cuma nyanyi toh, tapi enggak baca firman, enggak renungkan firman, enggak doa, enggak bisa. Enggak bisa cuma firman Tuhan saja tanpa doa, enggak bisa. Juga enggak bisa cuma doa toh tanpa firman, enggak bisa. Jadi saya pikir ketiga ini mesti ada dalam saat teduh kita, saudara. Mesti ada dalam saat teduh kita. Mesti ada pujian kepada Tuhan, mesti ada firman Tuhan yang didengar atau dibaca, direnungkan, mesti juga ada doa kita kepada Tuhan. Ini merupakan elemen dasar dalam saat teduh. Why? Mengapa? Mengapa kita ini saat teduh? Wah, ini sudah ditanya, nanti saja ya. Mengapa kita bersaat teduh? Yang pertama, saudara, justru saya menyoroti bukan dari sudut pandang kita. Bukan dari apa yang saya dapatkan kalau saya saat teduh. Apa manfaatnya buat saya? Bukan itu. Tapi saya mulai dari Allah. Mengapa kita bersaat teduh? Alasan yang pertama adalah karena hati Bapa. Kenapa dengan hati Bapa? Saudara kira-kira tahu nggak sih hati Bapa kepada saudara itu seperti apa? Saudara percaya kan Allah itu Bapa saudara, Bapa kita? Percaya kan? Allah itu Bapa kita, percaya kan? Nah, kalau dia adalah Bapa kita, dia kan pasti punya hati untuk kita. Nah, kira-kira hati Allah sebagai Bapa kepada kita apa hatinya? Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di dalam Kristus, ketika kita menerima Roh Kudus, kita dikatakan adalah anak Allah. Sehingga karena kita anak, maka kita bisa memanggil Allah dengan Bapa. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu menginginkan relasi Bapa anak ini? Kita atau Allah? Yang paling pertama menginginkan relasi antara Allah dengan umatnya, dengan relasi Bapa dan anak. Siapa yang menginginkan? Menginisiasi. Bukan kita kan? Bukan kita. Tapi Allah sendiri, saudara sekalian. Allah sendiri pencipta langit dan bumi. Allah sendiri yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Dia yang punya kerinduan, saudara sekalian, supaya kita ini menyebutnya Bapa. Dia yang punya kerinduan supaya kita ini berelasi dengan dia seperti relasi anak dan Bapa. Ayo, mari kita lihat hati Bapa seperti ini dong, saudara sekalian. Sehingga ini dikontraskan kan, karena kita anak, maka relasi kita dengan Allah tidak lagi dalam relasi ketakutan. Memang Alkitab mengatakan, ayat-ayat yang lain mengatakan, hendaklah kamu takut akan Tuhan, tapi takut akan Tuhan itu sebenarnya artinya menghormati Tuhan. Bukan ketakutan seperti takut ketemu, bukan. Saudara. Sehingga dikontraskan, dulu kita orangnya ketakutan, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden ketika mereka jatuh dalam dosa, ketakutan. Tapi kita di dalam Kristus ketika menjadi anak Allah, kita tidak lagi dalam ketakutan seperti itu, tapi dalam kedekatan. Sebelum percaya Yesus, kita boleh di dalam ketakutan. Tapi setelah percaya Yesus menjadi anak Allah, harusnya adalah kedekatan. Ketakutan itu sama dengan jauh. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka berusaha menjauhi Tuhan. Bersembunyi dari Tuhan. Tapi beda ketika dengan kita yang telah percaya pada Kristus,
yang adalah anak Allah, saudara sekalian, maka bukan lagi ketakutan yang jauh itu, tapi kedekatan. Karena itu ditekankan kita boleh menyebut Allah itu dengan Bapa. Ini kan bicara relasi yang sangat erat, sangat dekat, saudara. Dan sekali lagi, ini adalah hati Bapa. Bapa yang menginginkan, Bapa yang menginisiasi. Dia yang berinisiatif aktif yang pertama. Bahkan ketika kita masih belum jadi anaknya, kita masih hidup dalam dosa. Yang menginginkan bahwa di dalam Kristus kita menjadi anaknya dan kita boleh menyebut dia Bapa, artinya berelasi dengan dia. Dan salah satu relasi yang bisa muncul adalah melalui saat teduh itu. Jadi mengapakah kita bersaat teduh? Karena alasan adalah hati Bapa. Kalau kita tidak mau saat teduh, kita mengabaikan hati Bapa. Bapa begitu rindu sama kita abaikan itu. Pantaskah? Saya pikir kita semua setuju itu tidak pantas sama sekali. Mari kita mencoba memahami, menyelami bagaimanakah hati Allah Bapa kita kepada kita. Yaitu Bapa yang rindu kita sebagai anak-anaknya itu dekat dengan dia. Berbicara dengan dia. Terbuka dengan dia. Dan dalam saat itu kita bisa mengalami itu. Kita bertemu Allah sebagai Bapa kita. Menyapa dia, menyebutnya dia. Dia ada. Dia Bapa. Kita lanjut alasan yang kedua, saudara. Mengapakah bersaat teduh? Jadi saya paling soroti pertama adalah ini, dan ini juga menjadi perhatian kita ya. Hati Bapa. Yang kedua teladan Kristus. Kristus itu saat teduh ya. Kita lihat, saudara, tentu tidak asing lagi ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ini nanti kita akan pelajari bahwa di dalam saat teduh, kita perlu suasana seperti ini. Suasana seperti pagi-pagi benar, seperti pada waktu hari masih gelap, sunyi, tidak mengganggu. Satu suasana yang bisa menolong kita berkonsentrasi. Tidak di keramaian, tidak di kendaraan umum, begitu saya. Karena Yesus bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pun saat teduh. Kalau Yesus saat teduh, kita tidak saat teduh. Apakah kita lebih hebat dari Yesus? Yesusnya doa, kita tidak doa. Apakah kita lebih kuat dari Yesus? Kita hanya akan menjadi orang-orang yang sok lebih hebat atau sok lebih kuat semua, tapi sama sekali tidak. Yesus berdoa, dia bersaat teduh. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lagi-lagi kedua ayat ini sudah menggambarkan di mana Yesus sengaja menyendiri. Ada waktunya dia bersama murid-murid, ada waktunya dia habiskan waktu pelayanan, ada waktunya dia mengajar, ada waktunya dia melayani, ada waktunya dia menyembuhkan, tapi juga ada waktunya yang tidak bisa digantikan oleh yang lain adalah waktu untuk menyendiri dan bersatu. Ini penting ya. Jadi saat teduh itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Saudara. Kita tidak bisa mengatakan, aduh, aku udah mau saat teduh lah, aku gantikan sama pelayananku. Tidak bisa. Aku udah usah saat teduh, aku gantikan dengan persembahan. Tidak bisa. Aku udah mau saat teduh, aku gantikan dengan ibadah hari Minggu. Tidak bisa. Saat teduh itu tidak bisa digantikan dengan hal yang lain. Yesus menjadi satu teladan ya, bisa mengambil satu pelajaran dalam cerita ini. Yesus menyendiri dari segala pelayanannya, ya,
Ada waktunya dia untuk sendiri. Itu menjadi sesuatu yang penting yang kita lihat ya. Jadi mengapakah bersatu teduh? Yang pertama hati Bapa, yang kedua teladan Kristus, yang ketiga saudara, ini ada kaitan dengan ibadah dan pelayanan kita. Mengapakah bersatu teduh? Apa kaitan dengan ibadah dan pelayanan kita? Kita jangan lupakan yang pertama saudara. Melayani Tuhan itu bukan sekedar melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan melayani Tuhan itu tidak sama dengan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu melayani pribadi Tuhan. Itu berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan, meskipun ada kaitannya. Ada kaitan antara melayani Tuhan secara pribadi, melayani pribadi Tuhan, dengan melayani pekerjaan Tuhan itu ada kaitan. Yaitu kaitannya adalah orang yang melayani pribadi Tuhan harusnya juga melayani pekerjaan Tuhan. Kalau ada orang mengaku, aku melayani Tuhan, tapi tidak mau melayani pekerjaan Tuhan, itu omong kosong. Tetapi tidak bisa dibalik. Bahwa ketika orang itu melayani pekerjaan Tuhan, dia pasti melayani Tuhan secara pribadi. Itu belum tentu. Jadi kita mesti memperhatikan hal ini dengan baik ya. Bahwa orang yang melayani pribadi Tuhan, yang berelasi pribadi dengan Tuhan, harusnya juga adalah orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin orang mengatakan aku dekat sama Tuhan secara pribadi, tapi tidak mau melayani pekerjaan Tuhan? Loh, Tuhan yang kepada siapa dia dekat itu kan bukan Tuhan yang memerintahkan dia melayani pekerjaannya. Loh, kok dia tidak mau melayani pekerjaan Tuhan? Itu kan aneh begitu. Tetapi tidak bisa sebaliknya. Tidak bisa bahwa orang yang melayani pekerjaan Tuhan pasti melayani Tuhan secara pribadi. Belum tentu, saudara. Mengapa belum tentu? Karena sangat bisa pelayanan itu sebagai topeng. Sangat bisa pelayanan itu sebagai topeng. Kita memakai judul pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sebenarnya yang kita layani diri kita. Kita perlu apresiasi, kita perlu namanya mengaktualisasi diri, kita perlu tampil, kita perlu dikenal, kita perlu dihargai, kita perlu dihormati. Tapi kita demi itu semua kita pakai namanya pelayanan. Sangat bisa seperti itu. Atau sangat bisa hanya sibuk pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi gak ada waktu pribadi dengan Tuhan. Masih ingatkan kisahnya Marta dan Maria? Marta sibuk, gak karu-karuan, sibuk banget Marta ya. Dengan segala talentanya dia ya. Maria dia duduk di kaki Tuhan. Dia mendengar Tuhan secara pribadi. Bukan berarti bahwa melayani Tuhan itu bisa tanpa melayani pekerjaan Tuhan, tidak bisa seperti itu. Cuma karena waktu itu adalah ini loh, sesuatu yang Tuhan pandang begitu ya. Bukan cuma pekerjaan Tuhan, tapi tanpa pribadi Tuhan. Sepertinya Marta jatuh di situ loh. Ya layani pekerjaan, tapi tidak ada waktu untuk berdua dengan Tuhan. Berbeda dengan Maria, yang pastinya melayani pekerjaan Tuhan juga pastinya. Tapi ada waktu dia tahu itu waktunya untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Jadi mari kita hidupi dua hal ini dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi jangan lupa juga melayani pribadi Tuhan. Nah, kaitan yang penting yang perlu kita lihat adalah kalau kita hanya fokus pada melayani pekerjaan Tuhan, tanpa kita juga mementingkan melayani Tuhan secara pribadi, yang terjadi adalah yang pertama, kalau kita nggak kecapean, kita akan jadi sombong dalam pelayanan. Karena hanya yang difokusi cuma hanya pekerjaan Tuhan semua. Tapi tidak ada waktu pribadi dengan Tuhan. Maka yang terjadi bisa kita merasa lelah sekali. Tidak ada kuasa seperti dalam pelayanan kita. Sepertinya hanya sekedar aktivitas, program gitu, saudara. Atau kalau enggak, ada kesombongan. Oh, aku sudah ini. Ya, yang lain itu apa? Males semua. Bisa seperti itu karena kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan.
Tapi kalau pelayan kita untuk pekerjaan Tuhan didasarkan pada pelayan kita pada pribadi Tuhan, kita akan dijaga hati kita. Kalaupun pelayanan kita dibuat berhasil oleh Tuhan, kita nggak sombong. Kalaupun kita hadapi berbagai tantangan dalam pelayanan, kita nggak kecil hati. Jadi ini penting ya. Jadi mengapakah saat teduh ini ada kaitan dengan pelayanan kita kepada Tuhan? Kita dipanggil bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan secara pribadi. Mesti ada waktu berdua dengan Tuhan. Dalam hal ini posisi saudara kira-kira di mana ya? Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kemungkinan pertama, tidak layani kedua-duanya. Ini enggak Kristen ya. Atau yang kedua, layani pekerjaan Tuhan tapi tidak layani pribadi Tuhan. Ini yang banyak terjadi. Kalau yang ketiga ya enggak masuk akal itu ya, layani Tuhan tapi tidak layani pekerjaan Tuhan, itu omong kosong. Atau kita sudah terus bangkit bangun untuk melakukan kedua-duanya. Melayani Tuhan secara pribadi iya, punya waktu berdua dengan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan juga iya. Maka kita akan sungguh punya kekuatan, punya kuasa, dan hati kita dijaga kemurnian kita dalam pelayanan kita. Lalu apa kaitan dengan ibadah kita? Saat teduh, mengapa kita bersaat teduh? Karena ada kaitan dengan ibadah dan pelayanan kita. Masalah pelayanan sudah. Lalu apa kaitan dengan ibadah kita? Karena saat teduh adalah ibadah personal kita. Ibadah pribadi kita. Bukan ibadah komunal. Bukan ibadah kelompok. Jadi di dalam Alkitab itu, dalam relasi dengan Allah, ya, itu bisa dibedakan dalam beberapa bagian ini. Ada yang namanya berrelasi dengan Allah secara komunal, bersama orang percaya dalam satu gedung tertentu, dalam satu tempat tertentu, dalam jumlah yang besar. Itu yang kita lakukan dalam setiap hari Minggu. Itu ibadah kita komunal ya. Itu penting. Ibrani 10:25 mengingatkan kita, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ada juga ibadah kelompok. Kalau dalam Kisah Rasul itu kan, mereka bukan hanya hadir di bait Allah, tapi mereka juga memecahkan roti di rumah-rumah. Ada ibadah kelompoknya. Ya kalau kita ini ya CG, ya, komisi, ya. Dari ibadah yang cukup lebih kecil. Tapi jangan lupa, juga ada ibadah personal, ada ibadah pribadi. Karena dalam Alkitab dicatat beberapa orang secara pribadi datang kepada Tuhan dan berdoa. Nah, jadi saudara, mari kita malam hari kembali diingetin, disegarkan ya, bahwa tidak cukup ibadah komunal, tidak cukup ibadah kelompok, tidak cukup, tapi mesti juga ada ibadah personal. Tapi juga jangan salah, lalu ibadah personal lalu mengabaikan, kalau begitu aku tidak usah ibadah kelompok, aku tidak usah ibadah komunal, tidak juga begitu. Tiga ini mesti kita hidupi dalam Kristen kita. Ibadah komunal kita ikuti, ibadah kelompok kita ikuti, juga jangan lupakan ibadah personal kita. Dan ibadah personal itu ada di dalam saat teduh kita. Hanya kita dengan Tuhan secara pribadi. Jadi ini mengapakah saat teduh? Karena ada kaitan dengan ibadah dan pelayanan kita. Nah, kalau kita mengerti bahwa ibadah dan pelayanan merupakan bagian yang inti dari kekristenan kita juga. Orang yang diselamatkan itu beribadah. Orang yang diselamatkan itu melayani. Melayani bagaimana? Ya, melayani pekerjaan Tuhan iya, melayani Tuhan pribadi iya. Ibadah bagaimana? Ibadah komunal iya, ibadah kelompok iya, ibadah personal jangan dilupakan. Roma 12 ayat 1. Dan itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini ayat ini sebagai dasar juga dalam ibadah personal. Supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh ini adalah merupakan gambaran mempersembahkan seluruh hidup kita. Dalam setiap waktu kita. Tidak cuma pada hari-hari tertentu. Tapi setiap hari. Karena itulah ibadah personal menjadi salah satu aplikasi dari Roma 12 ayat 1. Di dalam saat teduh kita setiap hari, kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dalam ibadah personal kita. Mengapa bersaat teduh? Ini ada kaitan dengan kerohanian kita dan tantangan dunia.
Saudara, kita mesti sadar bahwa kita masih hidup dalam dunia, dan dunia ini memberikan tantangan yang luar biasa untuk kerohanian kita. Karena itulah kita perlu bersaat teduh supaya rohani kita tetap terjaga staminanya, terjaga kuat, terjaga kemurniannya, terjaga pertumbuhannya. Apa tantangan dunia yang bisa berbahaya untuk kerohanian kita? Yang pertama, filosofinya. Filsafat dunia yang paling terkenal sampai hari ini, saudara, yang terus diteriakkan ya, dengan semua media, ya, materialisme, konsumerisme, hedonisme. Dan sampai orang Kristen kemudian diracuni dengan 3 filsafat dunia ini, ya hancurlah kerohaniannya. Coba kalau orang Kristen ya hatinya atau pemikiran dikuasai oleh materialisme, maka dia ke gereja pun demi materi, dia berdoa pun demi materi, dia ibadah pun demi materi, dia pelayanan pun demi materi. Yang ada di dalam pikiran cuma adalah uang, untung. Aku ibadah supaya tokoku rame, aku doa supaya rezekinya tambah, aku pelayanan supaya karirku naik. Ini kan materialisme sudah merasuki pemikiran-pemikiran orang Kristen. Itu bahaya sekali. Bahkan materialisme juga sudah begitu merajalela di dalam gereja-gereja tertentu dengan teologi kemakmurannya dia. Kasih persembahan, kasih perpuluhan, kamu akan dapat berlipat-lipat kali ganda. Ini orang nggak cari Tuhan, ini orang cari untung, ini orang cari uang. Tapi bukankah itu yang ada di zaman kita, yang tidak ada habis-habisnya filsafat seperti ini, yang mempengaruhi, meracuni banyak orang. Sehingga hubungan dengan Tuhan itu bukan lagi satu kerinduan yang dalam, tapi semua yang dilakukan itu, yang dalam pikiran hati cuma adalah, ya tadi, duit, harta, dan harta. Meskipun kemudian masuk ke dalam hal yang rohani itu. Konsumerisme merupakan juga satu filsafat dunia yang sampai hari ini luar biasa gencar ya. Konsumerisme ini bukan berarti kita tidak boleh belanja ya, tapi konsumerisme ini adalah membelanjakan sesuatu yang gak penting, gak perlu, hanya demi gengsi, hanya demi keinginan, sehingga uang dihamburkan demikian rupa yang sebenarnya tidak perlu dihamburkan. Perlu sesuatu yang lebih penting lagi sebenarnya. Liur dengan diskon dan sebagainya. Tapi itu yang terjadi. Hedonisme. Senang. Padahal kita memberitakan, mengikut Tuhan, kamu mesti sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ikut Tuhan seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Ikut Tuhan, kamu dibenci oleh dunia. Tapi kalau filsafat hedonisme ini sudah masuk, maka orang Kristen menjadi orang Kristen yang nggak tahan banting. Yang coba dipentingkan senang, hobi begitu. Ini bahaya sekali kan. Dan ini ada di sekitar kita dan selalu didengung-dengungkan setiap hari melalui apa yang kita lihat di televisi, di YouTube, di iklan-iklan. Semua kan bicara 3 hal ini. Materialisme, konsumerisme, hedonisme. Itu setiap hari, saudara. Itu dicoba untuk dimasukkan di dalam pemikiran orang. Nah, kalau kita tidak sadar, saudara, hati-hati ini. Kalau kita cuma puas ibadah seminggu sekali, serangannya tiap hari kita ibadah seminggu sekali, gimana? Tantangannya tiap hari, tiap waktu lagi. Karena itu kita penting saat itu, ya, karena kita berhadapan dengan tantangan dunia dari filsafat yang seperti ini. Itu bisa meracuni dan bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Janganlah sampai kita dipengaruhi oleh materialisme, konsumerisme, atau hedonisme. Hedonisme kita bukanlah hedonisme dunia. Hedonisme kita, dalam tanda kutip, hedonismenya adalah tadi menikmati Tuhan, bukan menikmati dunia. Tantangan dunia apa? Budaya instan. Semua serba instan kan ya, kopi instan, mie instan, message instan, pesan instan kan begitu. Semua instan. Sehingga kalau budaya dunia ini, kalau kita terapkan ke rohani kita, rohani tidak ada instan, saudara. Kerohanian itu tidak ada instan, kerohanian itu sebuah proses.
Tentu berapa banyak orang yang sudah terpengaruh budaya instan, maka di dalam pergumulan yang paling dipentingkan adalah apa? Supaya cepat-cepat selesai. Sebenarnya sih juga tidak mutlak seperti itu maksudnya. Sebenarnya bolehlah berdoa kalau sakit cepat sembuh pasti boleh. Punya masalah cepat selesai pasti boleh. Cuma kita diajar bukan hanya itu. Tapi kita diajar adalah apa yang Tuhan mau di dalam proses dari sakit ini. Apa yang Tuhan mau di dalam proses pergumulan itu. Itu yang lebih penting daripada sekedar sembuh atau selesai. Tapi kan budaya dunia kan yang kan tadi itu kan cepat. Tapi Tuhan itu mementingkan proses masalahnya, saudara. Nah, karena itu kita perlu supaya jangan sampai budaya instan itu saudara masuk dan kemudian mempengaruhi akan kerohanian kita. Sehingga ibadah maunya cepat. Apa-apa maunya cepat gitu. Karena budaya instan sudah terlalu merasuki gitu ya. Maunya cepat-cepat aja. Tentu saya mengatakan tidak selalu mutlak ya. Tentu ada hal tertentu yang memang harus cepat. Tapi kalau bicara rohani, saudara, itu kita mesti lebih mementingkan pada proses yang Tuhan mau. Dunia yang gaduh dan bising. Kita hidup di dunia yang gaduh dan bising. Gaduh dan bising karena apa? Bukan hanya karena padatnya kota Balikpapan yang makin padat, makin macet ya. Balikpapan yang sekarang bukan seperti Balikpapan 10 tahun atau 20 tahun lalu. Pertama kali saya masuk Balikpapan, sepinya. Daerah Kilo itu sepinya, Kampung Timur apalagi tuh sepi banget ya. Tapi sekarang tuh macet di mana-mana. Tapi kita mengalami kegaduhan bukan hanya itu, tapi juga gaduh dan bising dalam hal apa? Dalam hal pemberitaan coba saya perhatikan. Gaduh dan bising luar biasa pemberitaan. Dari yang berita yang benar sampai berita yang hoax itu banyak kalau kita mau lihat ya. Gaduh dan bising. Politiknya gaduh dan bising. Ekonominya juga ya, kesehatan semua bising dan gaduh. Bukan berarti kita tidak boleh tahu informasi teraktual, boleh. Tapi kalau kita sadari, iya kita ada di tengah kebisingan, kegaduhan itu. Dan bukan hanya itu, kita ada di kegaduhan, kebisingan apa? Yaitu yang kita ciptakan sendiri, melalui yang ada di tangan kita, HP kita. Kita digaduhkan sendiri dengan status, dengan pesan, dan sebagainya. Berapa banyak waktu yang terbuang. Padahal tadi kalau ditanya kenapa tidak saat teduh, tidak punya waktu. Tapi selalu ada waktu untuk update status, selalu ada waktu cek status, selalu ada waktu balas pesan, selalu ada waktu untuk nonton YouTube, selalu ada waktu untuk komentar-komentar di grup-grup. Gaduh dan bising juga ada di tangan kita ternyata. Jadi karena itu perlunya saat teduh, karena kita hidup di dunia yang gaduh dan bising seperti ini, kita perlu hati kita kembali diluruskan. Hidup kita kembali diarahkan. Jangan menjadi kacau dengan kekacauan yang ada. Belum lagi dalam dunia ini pergumulan. Pergumulan selalu ada. Kita belum di surga. Kita masih di dunia. Pergumulan selalu ada. Kalau tidak berat, ringan. Kalau tidak sekarang, nanti. Itu pasti begitu kan, namanya pergumulan kan begitu. Wah, hari ini aku udah bergumul loh, jangan tenang. Nanti kamu bergumul. Macam-macam lah pergumulannya. Dan itu selalu ada. Pentingnya kita adalah bersaat teduh supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Dari mana kita bisa kuat dalam menghadapi filsafat dunia yang tiap hari itu secara nggak sadar terus dikhotbahkan kepada kita. Dengan kegaduhan, dengan pergumulan, kita tidak akan punya kekuatan yang benar-benar kalau kita tidak mengalami satu relasi dengan Tuhan yang dekat. Kita akan terlarut, akan tergerus, kita akan hanyut dengan semua ini kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan yang kuat ya, yang baik. Melalui saat teduh kita akan
mengalami satu hal yang buruk dalam kerohanian kita. Ada seorang menuliskan ini dalam satu tulisannya ya tentang saat teduh. Aku pernah seharian tidak berdoa dan membaca firman. Jadi seharian itu aku merasakan kelelahan yang begitu luar biasa. Emosi tidak terkontrol. Rasa kesal dan kecewa mudah sekali merasukiku. Tapi saat malam hari aku datang pada Bapa dan menyampaikan apa yang telah terjadi seharian ini sambil bernyanyi. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Tiba-tiba rasa damai menghampiriku. Aku merasakan ketenangan yang tidak dapat dikatakan. Alangkah luar biasanya kuasa Tuhan. Ini pengalaman nyata, saudara. Orang tuliskan di dalam kesaksiannya. Jadi pernah dia lewati satu hari gak saat teduh, gak doa, gak baca firman. Yang seharian itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Rasa lelah jiwanya, emosi tidak terkontrol, kesal, mudah kecewa. Tapi begitu datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang lain di dalam jiwanya. Dekat dengan Tuhan itu ada ketenangan. Seperti pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oke, itu tentang mengapanya. Sekarang bagaimananya. Kita akan mungkin cukup cepat saja bicara bagaimananya. Kita perlu memahami dulu supaya saat teduh itu pilih mana ini? Kewajiban, kebutuhan, atau kerinduan? Pilih mana? Dari A, kewajiban, B, kebutuhan, C, kerinduan. Pilih A, B, atau C? A. Kewajiban ya. Kalau tidak saat teduh, awas nggak diberkati sama Tuhan kamu ya. Kamu tidak saat teduh ya, awas kamu nggak dikasih pelayanan ya. Itu kewajiban. Kewajiban berarti ada konsekuensinya. Ralat Musa tiga-tiga. Ralat Oh, tiga-tiganya. Menurut saya yang paling tepat itu adalah yang C. Saat teduh itu harusnya menjadi kerinduan. Seringkali dalam beberapa tulisan cuma ditekankan dua ini. Saat teduh itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Tapi bagi saya bahkan bukan sekedar kebutuhan. Saat teduh itu harus menjadi kerinduan. Kalau kebutuhan, saudara, itu nanti jatuhnya pada kita, aku. Aku mau ini, maka aku saat teduh. Bahkan termasuk hal yang rohani ya. Aku mau dikuatkan, aku mau kuat, aku mau sehat rohani, maka aku saat teduh. Jadi bagi saya tidak sebatas itu. Saat teduh yang paling pertama itu bicara kerinduan. Karena itu kalau kita bicara pemazmur mengungkapkan mazmurnya kepada Tuhan, saudara. Itu bicara kerinduan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kerinduan. Maka untuk memulai saat teduh, bagaimana kita bersatu teduh harus diawali dari kerinduan hati kita dulu, saudara. Jadi jangan karena kewajiban deh ya, atau jangan merasa tidak enak, atau jangan merasa yang lain, atau bahkan juga jangan sekedar untuk kebutuhanku, tapi yang paling pertama dan yang paling utama adalah mesti diawali dari hati yang rindu. Rindu apa? Ya rindu berelasi, bersekutu dengan Tuhan yang adalah Bapa kita itu, saudara. Mesti dimulai dari hati yang rindu. Karena kalau bicara kerinduan, maka apa sih yang bisa menahan kerinduan? Tidak ada yang bisa tahan. Kerinduan itu kuat. Nah, gimana caranya supaya bisa rindu? Apa sih syarat seorang untuk rindu itu? Apa syaratnya orang untuk rindu? Apa? Masa udah pernah rindu sih? Apa syarat untuk rindu? Mengenal. Cinta. Cinta, iya betul, cinta. Rindu itu hanya ada kalau ada cinta. Sayang.
Kalau tidak cinta lu gak ada rindu. Jadi untuk rindu itu mesti cinta dulu gitu. Nah ini kan karena itulah Tuhan mengatakan apa dalam perintah agungnya Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah yang ada dalam penekanan Ulangan pasal 6 itu ya. Yang oleh orang Yahudi sangat ditekankan dan diingat-ingat. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bahkan Yesus mengatakan dari seluruh hukum PL, kitab para nabi, hukum Taurat, intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Lagi-lagi penting nih ya, hati yang mengasihi Tuhan ini. Jadi kalau kita selama ini cuma mementingkan aktivitas, tapi kita mengabaikan hati yang cinta Tuhan, yuk malam ini kita mulai kembali lagi loh. Karena semua yang kita lakukan, aktivitas itu tanpa kasih kepada Tuhan tuh Tuhan tidak anggap ya, Tuhan tidak nilai. Ya. Paling yang nilai cuma orang, cuma manusia saja. So. Karena itu untuk saat itu kita mesti dimulai dari hati yang rindu, dan itu hati yang rindu bisa muncul kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ya mesti mulai dari situ ya. Jadi mulai besok dalam saat teduhnya, pastikan saudara mulai malam ini kita kiranya dibaharui oleh Tuhan, punya hati yang rindu akan Tuhan, hati yang cinta akan Tuhan. Mazmur 6:2-3 tadi ya, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering, yang tandus tiada berair. Ini bicara kerinduan yang dalam. Rindu banget ini. Ya, pemazmur ini sampai mengeluarkan kalimat-kalimat puitis yang apa ya, sangat dalam banget gitu ya. Dia mencari Tuhan, jiwanya haus kepada Tuhan. Seperti tanah yang kering, tandus, tidak ada air. Ya, tentu rindu air. Bagaimana? Siapkan waktu, suasana, dan tempat yang tepat. Tidak boleh suasana bising. Tidak boleh yang rame-rame. Jangan mengganggu konsentrasi. Jadi siapkan waktu, siapkan suasana, siapkan tempat yang tepat. Ingat ya, saat teduh ini bicara kita sendirian dengan Tuhan. Gimana? Cari tempat di mana saudara bisa sendirian sama Tuhan. Yang tidak ada artinya tidak ada mengganggu begitu ya. Jadi saudara bisa bebas mengekspresikan ya, hati saudara, mencurahkan isi hati saudara sama Tuhan. Siapkan waktu yang tepat, suasana yang tepat, tempat yang tepat. Kapan waktu terbaik untuk saat teduh? Waktu terbaik untuk saat teduh adalah ketika Anda berada di waktu terbaik Anda. Nah, jadi waktu terbaik untuk saat teduh adalah waktu terbaik saudara. Kapan dalam 24 jam itu saudara punya waktu yang terbaik? Terbaik dalam pengertian waktunya terbaik, suasana yang terbaik, tempatnya terbaik, pikiran saudara fresh terbaik, ya tidak dikacaukan dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Kapan itu? Memang seringkali yang jadi pertanyaan adalah, kapan sih saat teduh itu sebenarnya, pagi atau malam sih? Gitu. Sebenarnya jawabannya adalah kembali, yaitu waktu terbaik saudara, di mana saudara yakin bahwa waktu itulah di mana saudara tidak punya banyak pikiran untuk yang lain, saudara konsentrasi benar-benar sama Tuhan sendiri, begitu. Tidak dikacaukan dengan pemikiran-pemikiran yang lain, tidak dikejar-kejar waktu. Saudara punya waktu pribadi sama Tuhan. Kapan? Memang saudara, meskipun Alkitab tidak memberikan waktu yang khusus ya, tapi saya cukup yakin untuk mengatakan bahwa dari semua yang ada itu adalah waktu mengawali hari. Mengapa waktu mengawali hari? Karena waktu itu kita belum terlibat dengan banyak kegiatan. Belum terlibat dengan banyak kegiatan yang mencampuri segala pikiran-pikiran kita. Kita baru bangun tidur ya, fresh gitu. Bagaimana kalau malam? Ya sebenarnya bisa sih, kita bisa mengkondisikan diri kita, tapi bukankah banyak godaan juga kalau malam kan? Pikiran kita sudah terisi dengan begitu banyak hal sepanjang hari, apalagi kalau pada malam itu kita belum selesaikan. Ya kita nggak usah berdebat tentang kapan, pagi atau malam. Tapi pastikan itu waktu terbaik saudara, di mana benar-benar pikiran saudara bisa fokus sama Tuhan, tidak terganggu, tidak dikejar-kejar, tidak
terganggu dengan hal yang lain begitu. Itu intinya di situ, saudara. Sehingga saudara bisa benar-benar bisa menikmati Tuhan. Dan kalau saya katakan pagi sebelum aktivitas adalah untuk menolong kita. Saat teduh kita pagi itu bisa dipakai Tuhan untuk menyiapkan kita dalam sepanjang hari. Jadi kalau ditanya kepada saya pribadi, kapankah waktu yang tepat? Ya sebenarnya tidak ada patokannya. Tapi kalau bicara yang paling baik dari segi pemikiran-pemikiran praktisnya, itu ya pagi hari sebelum aktivitas. Karena waktu kita pagi itu membaca firman berdoa, Tuhan bisa pakai itu untuk menyiapkan kita sepanjang hari itu. Tuhan memimpin kita sepanjang hari itu. Memang tidak menjamin, saudara, ya, bahwa kalau sudah saat teduh sepanjang hari, sudah saat teduh pagi, maka sepanjang hari tidak jatuh, tidak akan lemah, tidak juga. Karena bagaimanapun tetap relasi dengan Tuhan kan tidak hanya pada waktu saat teduh, sepanjang hari tetap harus berrelasi dengan Tuhan, kan begitu. Tapi paling tidak saat teduh pagi hari itu menyiapkan kita untuk mengawali hari dan menjalani hari. Jadi dari pemikiran itu, ya dari sisi praktisnya seperti itu, maka lebih baik lakukan itu pagi hari sebelum aktivitas saudara. Jam berapa? Nah, jam berapanya tergantung saudara. Yang penting sebelum aktivitas saudara dimulai. Kalau yang sudah ke kantor jam 7, ya sebelum jam 7 mestinya sudah saat itu. Kecuali yang mungkin ke kantornya bisa jam 11, jam 10, ya kalau dia tidurnya jam 2, jam 3, ya saat itu bisa sebelumnya itu. Yang penting satu waktu di mana kita tidak terganggu, pikiran kita masih fresh, ya belum terkontaminasi dengan berbagai macam hal, kita bisa fokus, maka itu waktu yang terbaik. Di dalam Alkitab disebutkan ada contoh-contoh yang bersaat teduh pagi hari, ya. Ayub itu dalam pasal 1:5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Jadi Ayub datang sama Tuhan pagi-pagi. 1 Samuel, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi sujud menyembah kepada Tuhan. Ini Hana, ya. Lalu Markus 1:35, ini Yesus. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Dia berdoa. Jadi sekali lagi meskipun tidak ada ayat tertentu yang menyatakan saat teduh harus pagi, tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi, saudara, usahakanlah untuk bersaat teduh sebelum saudara mengawali segala aktivitas saudara. Kalaupun saudara mau tambah malam, itu bagus. Tapi kalau hanya malam, saya pikir saudara mulai belajar untuk pagi. Belajar ke pagi. Yang malam jangan dihapus, ditambahkan yang pagi. Kalau Yesus tadi kan baik pagi juga iya, dia malam juga iya. Tapi paginya kan iya. Itu sebagai pemikiran praktisnya bahwa hari itu kita mulai bersama-sama dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita siapkan hati kita menjalaninya bersama-sama Tuhan. Jangan terburu-buru, ya. Jadi satu itu tidak boleh buru-buru, ya. Tidak boleh buru-buru, ya. Mengimani kehadiran Tuhan. Berdiam dirilah sedia di hadapan Tuhan, tenangkan hati Anda dari segala pikiran yang mengembara kemana-mana, ya. Fokuskan perhatian kepada Tuhan dan sadari kehadirannya. Pastikan bahwa Anda benar-benar hadir di hadapan Tuhan. Proses pengarahan hati ini penting sebelum berdoa dan membaca firman. Karena tanpa mengarahkan hati, saat teduh hanya sebatas ritual, rutinitas, tanpa hati yang rindu kepada Tuhan. Jadi yakin dalam saat teduh saudara itu Tuhan hadir bersama saudara. Bukankah dia Immanuel? Dia menyertai saudara. Yakini itu. Fokus ke situ. Bahwa Tuhan hadir bersama saudara. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Karena tanpa mengarahkan hati seperti itu, saudara, tanpa mengimani, menyadari kehadiran Tuhan, maka Alkitab sekedar dibaca, lagu sekedar dinyanyikan, doa sekedar keluar dari mulut, saudara. Tapi kita tidak merasakan apapun. Puji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Karena dalam morning blast saya selalu selipkan lagu. Baca atau dengar, dan renungkanlah firman Tuhan. Jadi sekarang zaman mulai canggih, ya. Jadi Alkitab bukan sekedar kita bisa baca, tapi kita bisa dengarkan, ya. Bagus mana baca atau dengar, tergantung saudara. Saudara lebih bisa mencerna mana, lebih bisa merenungkan yang mana, membaca atau mendengar. Tiap orang bisa beda, ya. Ada orang yang bisa menangkap cepat dengan membaca, ada orang yang bisa menangkap cepat dengan mendengar. Silakan
Pilih saja. Karena secara teknologi tidak ada ya, baca atau dengar. Dan renungkan firman. Jadi dalam 1 Teduh itu perenungan ini juga merupakan kata kunci ya. Jadi bukan sekedar cuma sebatas satu kewajiban ya, waktunya nyanyi-nyanyi, waktu doa-doa, waktunya baca-baca, selesai itu selesai. Tidak, 1 Teduh itu merenungkan kita apa ya, berinteraksi dengan Tuhan. Itu penting, renungan itu penting ya. Apa yang direnungkan? Banyak. Banyak, saudara bisa googling sih, apa-apa yang bisa direnungkan. Yang misalkan, apa firman yang saya baca itu, janji Tuhan nggak untuk saya, yang harus saya imani. Firman itu ada tidak menegur saya? Apakah firman hari ini menegur saya? Apakah firman ini berisi teladan? Apa yang mesti saya teladani? Apakah firman hari ini menunjukkan prinsip atau ajaran tertentu yang mesti saya pahami? Dan saudara bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk menolong kita merenungkannya. Jadi merenungkan itu bukan pasif ya. Merenungkan itu bukan nunggu seperti nunggu wangsit begitu, enggak ya. Merenungkan itu aktif ya. Itu bukan menggali juga, tapi merenungkan kira-kira apa sih isi hati Tuhan untuk saya pada hari ini. Apa janji Tuhan hari ini? Apakah ada janji Tuhan? Apakah ada teguran untuk saya? Apakah ada teladan? Apakah ada prinsip yang mesti saya pelajari? Itu cara-cara praktis merenungkan ya. Bertanya dan menjawab sendiri. Bertanya dan menjawab, bertanya dan menjawab. Itu merupakan bagian dalam pergumulan kita dalam merenungkan. Ujian, firman, dan doa. Doa ini kita tidak boleh miskin dalam doa ya. Doa itu bukan sekedar doa permohonan ya. Seringkali orang mengidentikan doa itu doa permohonan. Tidak. Doa tidak sebatas memohon. Doa tidak sebatas meminta. Tapi doa itu juga bisa doa pujian dan syukur. Jadi doa pujian dan syukur ini bukan cuma punyanya orang karismatik ya, di mana mereka bisa bersenandung memuji Tuhan, Engkau baik Tuhan, aku bersyukur, Engkau besar, Engkau berkuasa. Saudara bisa lakukan itu meskipun tanpa nada. Tapi saudara bisa mengagungkan Tuhan melalui doa-doa saudara. Bisa memuji, bisa bersyukur. Kalau mau bersenandung boleh juga. Tidak ada yang salah. Bahkan Mazmur itu sendiri pun bukan dibaca, Mazmur itu dinyanyikan dalam satu nada. Jadi saudara bisa memuji Tuhan di dalam doa saudara dengan semacam bersenandung boleh juga kalau saudara mau. Tapi tidak harus juga. Jadi intinya doa bukan sekedar permintaan, tapi doa juga bisa berupa pujian dan syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur. Aku berterima kasih. Aku memuji Engkau. Tolonganmu luar biasa dan sebagainya. Ya, sesuai dengan apa yang ada dalam hatimu dan apa yang kau alami, pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara bisa naikkan itu dalam doa pujian dan syukur. Juga tentunya ada doa pengakuan dosa. Ada doa pribadi dan doa syafaat. Nah, ini penting. Kita tidak boleh cuma doa untuk orang lain tanpa doa pribadi. Juga tidak boleh cuma doa pribadi tanpa doa untuk orang lain. Jangan. Kalau doa untuk orang lain tanpa doa pribadi itu aneh. Tapi kalau untuk cuma doa pribadi tanpa doa untuk orang lain itu egois. Bukankah Yesus mengajarkan Bapa kami, bukan Bapakku, tapi Bapa kami. Artinya Yesus mengajarkan bahwa kita punya saudara-saudara yang perlu didoakan juga. Ya, doakanlah dirimu, keluargamu, sanak saudara. Juga jangan lupa doakan hamba Tuhan, para majelis, pengurus, gereja, jemaat, pekerjaan Tuhan, bangsa dan negara, kota, dan macamnya banyak lah yang bisa didoakan. Doa juga untuk kebutuhan rohani dan jasmani. Jangan cuma jasmani toh yang didoakan, saudara. Jangan cuma Tuhan berkatilah rezeki hari ini, berkatilah pekerjaanku. Jangan cuma itu, berikan aku kesehatan hari. Jangan itu. Jangan cuma itu. Tapi juga doa untuk kebutuhan rohani. Tuhan tambahkan iman, Tuhan tumbuhkan iman, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mau melayani Tuhan. Doakan. Juga demikian pada waktu mendoakan orang lain. Juga jangan hanya doakan jasmani, doakan rohaninya juga. Waktu doain anak, jangan cuma doain untuk sekolah yang kesehatannya. Doain imannya, doain kerohaniannya. Doain orang tua, jangan hanya juga doain untuk pekerjaannya. Doain untuk kerohaniannya, doain untuk iman. Doa Bapa kami mengajarkan itu, bukan hanya kebutuhan jasmani, makanan, minuman. Tapi doa untuk kebutuhan rohani juga. Jadi doa itu begitu kaya, saudara ya. Dan doa dalam diam.
Doa dalam diam di mana kita tidak mengucapkan kata apapun, tapi kita berrelasi dengan Tuhan di dalam diam. Tapi aktif ya, tetap aktif. Hati kita terkait sama Tuhan, meskipun kita diam, tapi hati kita tetap terkait sama Tuhan. Dalam hati kita mungkin menanyakan Tuhan, apa sih maksudmu Tuhan? Apa sih Tuhan mau dalam hidupku? Mengapa sih Tuhan izinkan ini terjadi? Apa yang Tuhan ingin aku pelajari? Tuhan, apalagi yang perlu aku lakukan untuk Tuhan dan sebagainya. Saudara bisa lakukan doa dalam diam juga, sebagai salah satu bentuk relasi saudara dengan Tuhan. Ini merupakan bagian dari meditasi Kristen. Meditasi Kristen itu beda dengan meditasi kafir. Meditasi kafir itu mengosongkan pikiran, pasif. Tapi meditasi Kristen itu adalah aktif. Kita berrelasi dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ini surah yang perlu kita lakukan ya. Kiranya bagian-bagian ini boleh merefresh kita kembali dan memperkaya kita kembali, sehingga saat teduh kita juga menjadi saat teduh yang hidup, yang kaya. Oke, saya berhenti di sini. Sebelum saya menjawab pertanyaan, silakan di antara saudara yang ingin men-sharingkan saat teduhnya, boleh ya. Silakan. Wah, terasa sudah setengah 10. Lama juga saya sampaikan. Adakah di antara saudara yang ingin membagikan berkat pengalaman saat teduhnya yang kiranya bisa memberkati yang lain? Apakah ada? Masa ditunjuk? Kalau ditunjuk tidak enak nanti. Ayo satu dua orang deh. Adakah yang mau men-sharingkan pengalaman rohaninya bersaat teduh? Indahnya saat teduh yang bisa meng-encourage kita semua. Halo. Loh, ketawa, siapa yang ketawa ya? Itu yang kakaknya mau bicara deh, siapa ya? Ayu. Jangan-jangan malas semua saat teduh. Oh enggak lah, saya yakin enggak malas semuanya. Enggak. Itu Musa di chat Musa. Oh di chat saya tadi tanya-tanya ya. Ini tanya-tanya kan. Sebelum saya menjawab pertanyaan, apakah ada yang mau men-sharingkan saat teduhnya? Musa, saya mau sharing deh. Boleh, silakan, mari. Ya memang sih baru beberapa belakangan ini aja sih. Kadang-kadang kan saya suka tidur larut. Nah, jadi saya ambil saat teduh memang 2 kali sih, tengah malam sama pagi. Cuman kalau misalnya tengah malam kan saya suka tidur kadang-kadang di atas jam 12, saya memuji sepanjang hari apa yang saya gitu ke Tuhan. Nah, kalau pagi kadang-kadang kalau subuh misalnya terbangun agak cepat, subuh misalnya terbangun jam-jam 4, saya saat teduh juga kan. Tapi habis itu Musa saya nggak tahu mau ngapain, saya tidur lagi. Enggak. Gimana itu? Terus kalau sudah pagi agak siang baru buka punya Musa. Jadi kadang-kadang saya juga kendala di situ. Kadang-kadang Tuhan gimana ya? Saya soalnya sudah subuh bangun. Habis saat teduh saya nggak tahu mau ngapain, anak-anak semua tidur, nggak mungkin saya bikin akhir itu saya tidur lagi. Jadi gimana ya Musa, itu yang saya apa sih? Ya masih lebih baik daripada terbangun dan tidak ngapa-ngapain kan. Ya, masih mending kan terbangun jam 4 pagi saat teduh kan, meskipun habis tidur lagi masih lebih baik daripada bangun jam 4 tidak ngapa-ngapain kan. Ya masih lebih bagus dong. Ya, yang penting kan saat teduhnya yang seperti yang saya coba paparkan tadi ya. Iya. Benar-benar saat yang berkualitas, bukan sekedar menghabiskan waktu 30 menit 1 jam itu enggak sekedar habiskan waktu, tapi saat itu bicara kualitas ya. Kita jangan hanya puas kuantitas kita, tapi berkualitas tidak saat itu kita. Itu bagian yang penting juga. Karena saya juga ada teman sih yang berbeda gereja, dia suka ajarin saya, jadi saya suka aja ikutin dia maksudnya ya dari dia lah saya mulai ngikutin, terus mulai di hati ada kerinduan, terus saya juga mulai mikir gini, karena dia bilang bagusnya kamu kalau saat teduh sebelum, ya memang ini mungkin secara manusia ya, dia suka bilang itu loh sebelum azan itu berbunyi kamu lebih dulu lah memohon kepada Bapa. Jadi saya juga suka aja gitu. Jadi iya saya daripada jangan duluan mereka, kamu harus lebih dulu kepada Bapamu. Jadi akhirnya kayak menjadi gitu ya.
termotivasi juga sih saya datang ke subuh-subuh. Tapi akhirnya kalau jam bangun jadi kesiangan. Iya, boleh juga lah memotivasi, tapi itu tidak boleh dimutlakkan ya. Ya kalau untuk motivasi pribadi sih oke-oke aja. Wah, yang sebelah aja bisa bangun jam berapa? Jam 5 gitu. Masa kita tidak bisa lebih pagi ya. Kalau motivasi pribadi boleh kan. Tapi tidak Iya. menjadi motivasi yang mutlak ya. Yang pasti menjadi dasarnya adalah mesti kerinduan kita itu lebih jauh lebih penting daripada semua hal yang lain. Terima kasih Cida untuk Iya, sharingnya ya. sama-sama. Saya akan lihat chat sebentar. Apakah kalau kita memuji lagu-lagu Tuhan, apakah itu kita lagi bersatu dengan Tuhan, dan apakah kita sebelum tidur tiap malam hari kita berdoa dan curhat dengan Tuhan, apakah kita bersatu juga? Ya, memuji Tuhan bagian dari saat teduh ya. Tadi kan sudah dijelaskan, memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab itu adalah bagian dari saat teduh. Tapi tidak sekedar memuji Tuhan. Ada Alkitabnya, ada doanya juga ya. Mau pagi, mau malam boleh ya. Tapi tetap usahakan yang cuma malam, yuk kita belajar sebelum mulai hari kita datang sama Tuhan. Apa saja yang buat mau tanya apa saja yang kita buat jika kita saat teduh, berapa lama ya, tadi sudah dijelaskan juga ya, saat teduh yang kita lakukan apa, kita menyiapkan hati, kemudian kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita membaca Alkitab, merenungkannya gitu ya. Berapa lama itu tergantung diri kita sendiri. Yang pasti jangan terburu-buru ya. Oh, asal baca Alkitab selesai, asal doa amin, tidak ya. Tapi benar-benar kita menikmati waktu itu dengan Tuhan, merenung bersama-sama Tuhan. Itu jelas tidak akan bisa 5 menit. Tidak akan bisa 5 menit ya. Ketika kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, berdoa, merenungkan firman, itu tidak cukup 5 menit. Pasti akan lebih daripada itu. Ya berapa lamanya, sudah mau 20 menit, sudah mau 30 menit, silahkan saja. Mau 1 jam, 2 jam, silahkan. Apakah satu harus dilakukan setiap hari? Kita perlu Tuhan berapa hari sekali? Setiap hari. Tuhan mau kita dekat sama Dia berapa hari sekali? Setiap hari. Pergumulan-pergumulan kita hadapi, pilih-pilih hari atau enggak? Tidak. Jadi, karena dunia yang kita hadapi dengan berbagai macam ancaman tadi adalah hari-hari, dan kerinduan Tuhan sebagai Bapa bersekutu dengan kita anaknya juga adalah setiap hari, maka saat itu juga mestinya dilakukan setiap hari. Akhir-akhir ini saya suka menciptakan lagu Tuhan Yesus dan menyanyi. Luar biasa ini, menyanyikan dengan serius dan penuh hikmat, juga dengan sukacita menyanyikan lagu Tuhan tersebut setiap hari rutin dijalankan. Apakah ini masuk saat teduh juga? Ya, bagian ya, tapi tidak cukup ya, tidak cukup cuma semacam dapat satu ide membuat lagu. Tidak cukup itu saat teduhnya, tetap harus ada perenungan firman, harus ada doa juga ya. Wah, luar biasa Ko Johan Wong ya, sudah 1 album kah atau berapa album nih, luar biasa nih, bisa direkam nih ya. Ini tinggal hubungi contoh Stephen ini untuk diatur di JP2 perekamannya ini, lagu-lagunya ini luar biasa nih. Kalau setiap hari kita membaca firman Tuhan alias Alkitab dan merenungkannya setiap pagi setelah saat teduh dengan Tuhan waktu bangun pagi, apakah termasuk saat teduh juga dengan ya pokoknya intinya saat teduh itu memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan berdoa ya. Itu aja ya. Oke. Dari chat sudah selesai. Ternyata hal praktis bisa panjang juga ya disampaikan. Saya pikir nggak sampai selama ini sampaikannya. Oke, Saudara, apakah ada yang mau menanggapi? Ada yang mau sharing dan sebagainya, silahkan ya. Kita masih punya waktu sebentar. Tidak ada. Baik, kita akan tutup dalam doa. Sebelum kita tutup, mari kita ambil waktu berdoa sebentar. Kita mohon Tuhan boleh menolong kita. Malam hari ini kita sudah disegarkan kembali, diingatkan kembali tentang saat teduh. Bukan sesuatu yang remeh ternyata. Sesuatu yang benar-benar Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan. Dan mari kita berespon. Yang paling tahu kondisi kita adalah kita dengan Tuhan. Jadi mari sebelum kita tutup doa,
kita kembali berkomitmen untuk memperbaiki apa yang masih kurang dalam saat teduh kita. Mari kita ambil waktu kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami bukan hanya untuk mengetahui apa-apa yang perlu tentang saat teduh, tapi berikanlah hati kami ini yang cinta Engkau, yang rindu Engkau, sehingga itu terekspresi melalui saat teduh kami bersama-sama dengan Engkau. Dan tolong kiranya semua umat-Mu boleh mengalami hal ini, dan betul-betul bisa menikmati Tuhan melalui saat teduh, dan betul-betul bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelum bersatu. Kiranya Roh-Mu bekerja dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri dan menutup untuk Tuhan doa dan pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.